Jadi ini akhirnya Asri Nur Aisyah. Senja pun telah bergulir, berganti pekatnya malam, berhiaskan gemintang perak menggantung di hamparan langit hitam. Sirius mulai menampakkan diri ditemani bola kuning bercahaya. Rembulan. Drama manusia dikejar jadwal yang melenggang. Maklum, ini malam minggu, waktunya bersantai. 2 cangkir latte menemani kami, ditambah cemilan khas anak muda. Disesapnya lintingan tembakau yang ujungnya telah disulut api. Ciptakan asap penat membumbung ke udara. Ia nikmati racun yang menggerogoti paru-parunya. Malam itu, mata kami begitu terhipnotis oleh sepasang kekasih yang sedang dibuai candu asmara. Mungkin Dewa Cupid telah ribuan kali memanahkan tanah berujung hati itu pada mereka berdua. Begitu mesranya mereka, hingga tak menyadari ada 2 pasang manik hitam yang sedari tadi mengamati tiap lakunya. Sayang, aku senang bisa keluar sama kamu malam ini. Rasanya malam ini adalah malam terindah untukku. Kau begitu cantik, sayang. Rayu si pemuda yang terlihat lebih tua sekitar 5 tahun dari kekasihnya. Rona merah pun seketika merebak dari kedua pipi perempuan yang di hadapannya. Bahkan ia sampai meremas-remas roknya sendiri. Entah apa yang dirasakannya. Pemuda itu memang bisa dibilang beruntung, bisa membawa perempuan secantik itu ngedate malam ini. Sungguh, perempuan itu begitu cantik untuk pemuda seperti dia. Tinggi, kulitnya putih tanpa celah, lesung pipinya yang menggemaskan, ditambah penampilannya yang begitu modis dan sepatu hak membuatnya semakin terlihat jenjang. Kami pun terkekeh saat pemuda ingin meraih tangan perempuan itu, namun gagal. Mungkin perempuan itu terlalu pemalu. Sialan, cowok model dia aja bisa dapet cewek. Masa iya aku kalah? Umpat Erwin. Aku makin terkekeh. Erwin sudah lama menjomblo. Entah karena alasan apa, aku geli melihat sikapnya yang seperti orang kebakaran jengkol. Lihat deh Win, cowoknya alay banget, kataku sambil tertawa. Mata Erwin menghunus tajam pada lelaki itu. Untung pengunjung kafe sedang ramai, jadi kami bisa berkamuflase. Kan gak lucu juga kalau sampai mereka tahu aku dan Erwin sedang mengamatinya. Namun dikira aku dan Erwin iri lagi. Aduh, gak lucu. Sayang, kamu begitu cantik, sayang.
ujar Erwin mencolek daguku sambil menirukan gaya si pemuda itu yang dibuatnya berlebihan. Aku pun langsung mengerjap kaget melihat aksi spontannya. Rasanya seperti bukan pujian dari seorang laki-laki kalau Erwin yang mengatakannya. Mungkin lebih mirip seorang banci. Aku makin terbahak melihat tingkah laku Erwin. Udah sayang, kita pulang aja yuk. Panas di sini. Masa kita kalah mesra sama tetangga? Godaku membuat akting Erwin semakin menjadi-jadi. Erwin malah menggandeng pinggangku seraya memamerkan pada sepasang kekasih itu saat kami melewatinya. Mungkin mereka menganggap kami ini gila. Kelamaan berteman dengan Erwin memang membuatku sedikit gangguan jiwa. Entahlah, kami sering bercanda layaknya sepasang kekasih. Namun tak pernah ada ikatan yang resmi. Aku pun bingung, dianggap apa aku dengannya. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk kami jalani. Awalnya kami berteman berempat, ada Ambar dan Denny. Namun mereka berdua selepas lulus dari seragam putih abu-abu melanjutkan kuliah di luar kota. Tinggallah aku dan Erwin yang masih setia menetap di kota ini. Apaan sih, Win? Lepasin tanganmu dong, ujarku risih. Ah, udah deh, biarin. Biar kelihatan mesra sayang. Erwin merajuk manja sambil mengedipkan satu matanya. Udah deh, biar apa coba? Lepasin atau aku cubit nih, ancamku sambil melotot. Aduh, sayangku marah nih. Iya deh, iya. Jawabnya dengan logat manja seraya melepaskan tangannya dari pinggangku. Aku hanya menggeleng, terkekeh melihatnya. Kerasukan setan apa nih anak? Malam minggu gini, batinku. Kami tahu, sepanjang jalan menuju parkiran, banyak pasang mata yang melihat kami jijik. Ini memang ulah si Erwin yang kelewat gila. Mereka bisa saja mengira Erwin adalah laki-laki hidung belang dan aku adalah perempuan gampangan. Memang sinting si Erwin, kerutuku dalam hati. Asal tahu saja, Erwin bukanlah lelaki hidung belang. Dia lelaki baik-baik. Hanya kadar humornya yang melewati batas. Jangankan orang asing, teman-teman sekampusku juga banyak yang mengira aku dan Erwin adalah sepasang kekasih. Maka tak heran jika sampai detik ini kami berdua betah dengan status single. Sejujurnya, aku sendiri bosan jomblo. Namun apa mau dikata, bisa dibilang tak ada lelaki yang mau mendekatiku gara-gara Erwin. Aku tak mungkin marah padanya, karena dia telah begitu baik padaku, begitu perhatian, dan selalu menjagaku seperti adiknya sendiri.
dan aku mulai merasa nyaman tentang itu semua. Seperti biasa, Erwin selalu mengantarku pulang setelah kami pergi bersama. Akhir-akhir ini, aku merasa Erwin berubah. Dia menjadi lebih perhatian. Sering mengirim pesan, menjemputku setelah jam kuliah selesai, mengajakku makan. Ya, mungkin dia lagi baik kali ya sama aku. Motor yang kami naiki berhenti tepat di depan rumahku. Makasih ya Win, mampir yuk. Masih jam 8 nih. Ujarku setelah menuruni motor metik milik Erwin. Boleh? Erwin mengiyakan dan kami duduk di teras depan rumahku. Kebetulan malam minggu gini semua penghuni rumah sedang keluar. Mama sama papa biasanya keluar jalan-jalan sendiri. Katanya cari hiburan jenuh seminggu memikirkan pekerjaan terus. Beginilah nasib anak tunggal yang selalu kesepian sepanjang hidupnya. Mau minum apa? Yang hangat, biasa, apa pakai es? Tawarku pada Erwin yang sibuk mengetik pesan singkat di handphonenya. Gak usah repot-repot sayang, kan tadi kita juga udah minum. Duduk aja deh di sini, kita ngobrol-ngobrol sayang. Goda Erwin dengan wajah imut yang dibuat-buat. Hampir saja aku lempar sepatu flatku padanya. Kalau saja aku tidak ingat dia telah mengantarku pulang malam ini. Erwin, udah dong bercandanya. Jadian beneran, syukurin loh. Bentakku Asa. Iya ya, kita bercanda terus. Kapan jadiannya ya? Gara-gara kamu nih Win, kita berdua jadi kelamaan jomblo. Kok bisa? Ada yang salah ya? Iyalah, anak-anak tuh ngira kita jadian. Gitu ya. Ya udah, kita jadian beneran aja yuk. Ngaco. Males ah. Bercanda terus deh anak ini. Kalau aku sayang beneran sama kamu gimana? Kita pacaran. Jantungku seperti terhenti sejenak mendengar ucapan itu dari mulut Erwin. Kami berdua kemudian saling membisu seperti baru saja mengeluarkan kalimat terlarang. Kikuk. Suasana berubah menjadi kaku. Apa Erwin berharap padaku? Apa selama ini semua perhatiannya itu ada niat tersendiri yang tak pernah aku sadari? Terlalu lama bungkam membuat Erwin memutuskan pulang.
meninggalkanku sendiri dengan satu pertanyaan yang tak mungkin kutanyakan padanya malam ini. Apakah dia serius atau tidak? Selama berteman dengannya, sungguh hal tersulit adalah membedakan antara omongan Erwin yang serius dan tidak. Gayanya yang tak pernah serius membuat kami berempat suka bingung sendiri. Ya, seperti malam ini, aku dibuatnya bingung. Nanti kalau aku anggap dia bercanda, ternyata dia serius kan, kasihan Erwin. Pasti dia kecewa. Dikira aku manusia yang gak punya hati. Tapi kalau sebaliknya, berarti sama saja aku menganggap Erwin memberiku harapan palsu. Sama saja aku berprasangka buruk padanya. Sebenarnya mudah saja. Tadi aku bilang iya. Toh selama ini aku nyaman bersama Erwin. Tapi kalau dia cuma bercanda, aku kan bisa malu berat. Ketangkap basah kalau aku berharap lebih padanya. Aduh, bagaimana ini? Semalaman, aku tak bisa tidur. Aku terjaga dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ku jawab sendiri. Entah, sudah berapa putaran aku berjalan mengelilingi pinggiran ranjangku yang belum kusentuh sedikit pun. Padahal, jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Handphoneku bergetar. Ada pesan singkat masuk. Erwin. Ia menanyakan apakah aku sudah tidur atau belum. Degup jantungku seakan terpacu seperti genderang perang. Kenapa ini? Kenapa aku begitu gugup? Aneh. Ku balas pesan singkat itu. Ku katakan bahwa aku belum tidur. Apa dia akan menertawakanku kalau tahu aku masih terjaga selarut ini gara-gara memikirkan omongannya tadi? Apa dia mengerjai aku? Handphoneku bergetar lagi. Lama. Sebuah panggilan masuk. Tertera nama Erwin di layarnya. Lama kubiarkan layar itu berkedip-kedip. Aku gugup. Halo? Ada apa, Win? Tanyaku canggung. Susah payah aku menekan degup jantungku ini agar tidak terdengar oleh seseorang di seberang sana. Gak ada apa-apa sih. Kamu kok belum tidur, Net? Tanyanya dengan nada perhatian. Astaga, yakin anak ini malam-malam telepon cuma buat menanyakan kenapa aku belum tidur.
Jangan-jangan anak ini benar-benar kerasukan. Atau tadi pagi dia salah makan obat. Tak bisa kusangka lagi. Jantungku berdegup makin keras. Dan seulas senyum pun tersungging di antara kedua bibirku. Aku masih terdiam, menikmati kejadian dan rasa aneh yang diam-diam menyusup ke dalam hatiku. Sungguh, aku tak pernah mengharapkannya seperti ini. Aku tahu dia begitu peduli denganku, tapi aku tak pernah menduga ia akan menelponku seperti ini. Hingga suara Erwin mengagetkanku. Acara telepon malam-malam itu praktis membuat mataku makin terjaga. Setengah jam sudah aku berbincang dengannya sampai baterai handphoneku terasa hangat di pipi. Mulai dari bercanda, saling ejek, sampai ngobrol ngalor ngidul gak jelas. Selalu saja ada yang bisa diobrolkan. Mulutku rasanya telah berbusa menanggapi semua ucapannya. Tapi tak apalah. Aku senang. Udah tengah malam, Nen. Kamu tidur ya? Gak baik, anak cewek tidur kemalaman. Ujarnya lembut. Sebenarnya berat untuk mengiyakan permintaannya. Aku tak mengapa mengobrol denganmu sampai subuh pun, Win. Batinku. Tapi dia benar juga. Bisa-bisa besok aku bangun tepat saat matahari berada di atas ubun-ubun. Dan mama akan mengomel seharian karena anak gadisnya tidur gak tahu waktu. Good night, Janet. Have a nice dream. Kalimat terakhir Erwin sebelum sambungan telepon seluler ini diputus olehnya. Malam ini, aku pasti akan tidur dengan senyum. Seperti orang mabuk. Ya, dimabuk cinta atau apalah namanya. Net, aku mau ngomong sesuatu, ujar Erwin pada sebuah saluran telepon. Tepat 24 jam setelah kejadian yang membuatku hampir insomnia itu. Apa sekarang Erwin akan menyatakan perasaannya? Mengatakan tentang rasa itu? Tapi, mengapa harus lewat telepon seperti ini? Seperti anak ABG yang baru dimabuk cinta. Menyatakan perasaan secara tidak langsung karena takut hal buruk di luar dugaan akan terjadi. Mungkin tidak. Erwin itu dewasa.
Mana mungkin dia melakukan hal sebodoh itu? Aku menjadi gugup lagi, menanti apa yang akan dikatakannya sebentar lagi. Aku cuma mau bilang, mending kita sahabatan aja terus. Aku gak mau, entar kita jadi musuhan, terus gak mau berteman lagi. Aku senang punya teman kayak kamu. Kita gak usah macam-macam. Cukup seperti ini aja ya. Di luar sana, pasti banyak yang suka sama kamu. Banyak yang nungguin kamu. Jelas Erwin panjang dan di luar dugaanku. Aku sulit mencerna tiap kata yang diucapkannya. Seperti kata-kata asing yang aku tak begitu mengerti maksudnya apa. Buat apa orang lain di luar sana suka sama aku kalau yang aku suka itu kamu, Erwin? Batinku geram. Aku hanya bisa terpaku mendengarkannya. Bukankah kemarin dia begitu baik padaku? Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Apa aku salah ngomong kemarin? Maaf, Win. Maksud kamu? Aku gak ngerti kamu lagi ngomong apa. Tanyaku lugas. Mendadak, aku menjadi geram padanya. Dia bukan lagi remaja putih abu-abu yang biasanya labil. Dia harusnya telah bermetamorfosa menjadi lebih dewasa. Tidak sedrastis ini berubah. Aku cuma mau menjaga persahabatan kita berempat. Ya, mungkin Ambar sama Denny ada di luar kota. Jauh. Tapi gak seharusnya kita ngerusaknya kan? Maaf ya, kemarin aku ngomong macam-macam ke kamu. Aku pengen jagain kamu, Net. Jagain kamu sebagai seorang sahabat yang bakal jadi selamanya. Itu yang aku pengen. Jelas Erwin. Dan hatiku pun rasanya bagai diterbangkan ke angkasa, kemudian sekarang dibanting ke dalam inti bumi. Apa aku berhak marah dengan Erwin? Erwin yang mempunyai niat sebaik itu padaku. Apa rasa ini sudah salah tumbuh? Makasih ya, Win. Aku tahu kamu memang cowok baik. Kamu benar. Win, maaf ya, aku lagi banyak tugas. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Jawabku mengakhiri sambil menekan tombol merah handphoneku. Seketika itu juga air mataku meleleh, membasahi kedua pipiku. Apa aku kecewa? Apa selama ini
Tanpa sadar, aku telah menyimpan harapan pada sahabatku sendiri. Aku bingung. Jadi, selama ini, inilah yang aku tunggu. Jawaban dari semua perhatian dan kepedulian Erwin. Semua candaannya. Lalu sekarang, aku harus seperti apa terhadap Erwin?